Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pacarmu, orang yang dekat dengan saudara, teman, sahabat mungkin meninggalkan kamu, ya. Tapi Tuhan tidak mungkin. Sekali dia bilang dia menyertai, sekali dia bilang masa depanmu sungguh ada, dia pasti tepati. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita mulai dengan bagian ini, saudara. Bukankah bagian ini, saudara kekasih, merupakan janji Tuhan, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara? Ya. Minggu yang lalu saya sudah bahas tentang, 2 minggu berturut-turut saya sudah bahas tentang Tuhan menyertai. Aku menyertai engkau. Pada saat Tuhan bicara kepada Musa, ya, Tuhan mau pakai Musa, Musa bilang siapakah aku ini? Tuhan bilang aku menyertai engkau. Lalu Tuhan mau pakai Gideon, Tuhan bilang aku menyertai engkau. Tuhan mau pakai Yeremia, Tuhan bilang aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan, saudara. Aku menyertai engkau. Dan bagian ini sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukankah ini janji Tuhan bagi setiap kita? Dan saudara tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin janji Tuhan meleset. Firman Tuhan berkata, Bilangan 23 ayat yang ke-19 saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka apa? Berdusta, yang kuning tuh. Bila Allah berjanji pasti ia tepati. Bila ia berbicara tentu akan terlaksana. Ada begitu banyak orang karena persoalan, karena masalah, dia bilang bahwa tidak ada harapan bagi saya. Kayaknya tidak ada harapan bagi saya. Kayaknya saya tinggal tunggu untuk mati. Mungkin dengan keadaan yang saudara alami saya tidak tahu. Tapi dengar baik saudara, janji Tuhan ya dan amin. Seberat apapun proses yang saudara dan saya alami, percayalah saudara, dari satu langkah ke langkah yang lain, dia Tuhan akan tetap menyertai kita. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Lalu dikatakan lagi dalam Amsal 12 ayat yang ke-7 tentang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan yang kuning saudara lihat. Ayat yang ke-8, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan berjanji, kata firman Tuhan, lalu ayat berikutnya, Tuhan menepatinya. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada poin yang pertama, saudara. Hal apa yang mempengaruhi kita sehingga membuat kita ragu, bahkan pesimis? Orang pesimis itu orang yang tidak berpengharapan. Hal apa yang mempengaruhi kita sehingga kita ragu, bahkan pesimis akan janji-janji Tuhan? Tuhan sudah bilang, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Bukankah itu menunjukkan dia Tuhan yang bertanggung jawab? Bahkan dia bilang, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Tapi ada begitu banyak orang karena persoalan, karena masalah, dia bilang kayaknya tidak ada harapan. Siapa bilang? Masih ada harapan, saudara. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang saudara, yang membuat kita ragu akan janji-janji Tuhan, ini poin yang pertama. Poin yang pertama yang membuat kita ragu terhadap janji Tuhan, saudara, pesimis akan janji Tuhan karena ini. Respon kita terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Saya sudah katakan kepada saudara bahwa cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya. Cara kita melihat masalah adalah masalah yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah bukanlah masalah itu. Yang menjadi masalah adalah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Itu yang menjadi masalah. Nah kita sekarang ada dalam kondisi yang saudara tahu kan sulit, saudara kasih. Pandemi COVID ini saudara mengubah segala sesuatu. Pandemi COVID merubah segala sesuatu, saudara. Banyak karyawan yang dipecat, banyak karyawan yang dirumahkan, ya. Kalaupun bekerja gajinya dipotong, ya. Bahkan yang real sekarang, karena saya kerja di sekolah, orang-orang tua datang stres, saudara, urus anak. Mereka punya harapan kalau bisa COVID ini selesai, karena susah ngajar anak. Setiap hari mereka harus mengajar anak di rumah. Efek dari pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa, saudara kasih. Segala sesuatu jadi berubah. Nah apa respon kita? Apa reaksi kita terhadap keadaan atau situasi yang sedang kita alami hari-hari ini? Bisakah kita mengandalkan Tuhan terus? Bisakah kita tetap bersyukur? Bisakah kita berkata Tuhan baik? Bisakah kita berkata God is good all the time? All the time God is good. Bisakah kita katakan demikian pada saat keadaan dan situasi benar-benar mencekam, susah? Apalagi kita sedang susah, dong ada di sebelah ada tagal dong kaya sah. Hidup son betul tapi wih, dong kayak diberkati terus. Kau tahu ada susah setengah mati. Berdoa tiap hari.
pulsa juga pas-pasan sa. Berdoa tiap hari. Garam di rumah juga kurang. Doa yang pernah berdoa tuh kayak berkelebihan, luar biasa saudara. Nah apa respon kita terhadap keadaan atau situasi yang sedang kita alami hari-hari ini? Apakah kita mau terus-terus mengeluh? Dengar baik, mengeluh tidak merubah apapun. Lebih baik saudara belajar untuk mengucap syukur. Karena dibalik dari ucapan syukur ada satu kekuatan yang besar. Daripada dibalik dari pengeluhan saudara capek. Buang-buang tenaga. Stres ini saudara bisa bikin saudara yang muda jadi tua. Karena dia cepat sekali menarik beberapa bagian yang bikin saudara tua. Padahal saudara masih muda. Saya ketemu begitu. Lahirnya sama tapi rambutnya sudah putih semua. Saya tidak tahu kamu pikir apa. Dia bilang, kok Pak nih kayak masih muda, kayak masih anak SMA. Iya, hati yang gembira adalah obat. Makanya jangan terlalu stres. Kok stres itu tidak mengubah apa-apa. Lebih baik bersyukur. Itu lebih baik. Nah ini penting saudara untuk kita belajar bersama-sama malam hari ini. Makanya saya ingat satu kisah saudara pada saat saya bahas beberapa waktu lalu di tempat kita di Oibobo. Saya bahas tentang Raja Yosafat. Itu luar biasa. Pada saat Raja Yosafat, seorang yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang saudara selalu mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat dia dengar bahwa ada laskar yang besar datang menyerang dia juga takut saudara. Ketakutan itu memang sesuatu yang normal. Hanya persoalannya pada saat saudara takut, tempat saudara berteduh itu di mana? Tuhan atau yang lain? Pada saat saudara takut, saudara datang disapa di Tuhan atau saudara hanya berdiam diri saja? Coba kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, apa yang Yosafat lakukan? Di sini dikatakan Yosafat menjadi takut. Bukan Yosafat tidak takut. Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Dia seorang pemimpin yang luar biasa tapi takut juga. Tapi saudara di ayat lanjutan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk apa? Cari Tuhan. Ini respon yang benar, ini reaksi yang benar pada saat saudara berada dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit. Yang harus saudara lakukan adalah cari Tuhan. Yang berdoa, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini kan saudara, ini bentuk saudara mencari Tuhan. Tahu ada masalah, keadaan lagi begini, tidak pernah ibadah sama sekali. Bakincang, kasih pelayanan tidak mau. Rasa diri hebat. Tidak ada yang hebat di sini, mau yang suara bagus, kok main musik bagus, kita semua sama di sini. Pelayanan kalau sudah dimulai dengan siapa beta itu akan gagal. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Dia suruh semua orang-orang yang dia pimpin berpuasa. Tanda bahwa mereka tidak mampu hadapi sendiri. Mereka butuh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita pelajari. Makanya saya tulis seperti ini saudara. Next. Yang menjadi persoalan bukanlah ketakutan. Tapi keputusan apa yang diambil pada saat saudara mengalami ketakutan. Kadang-kadang orang kalau takut, saudara orang kekasih, dia gegabah dalam mengambil keputusan. Coba saudara tenang sedikit, saudara berdoa biar keputusan yang saudara buat itu tepat. Dan keputusan yang tepat ini saudara, cari Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada harapan, orang lain boleh bilang tidak ada harapan. Tapi bagi orang percaya, mau COVID, efek COVID yang luar biasa kok apa kok tidak akan pernah mengubah saya untuk mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Itu luar biasa. Jadi penting respon kita terhadap keadaan yang kita alami. Contoh yang berikut dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kalau saudara lihat situ, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang dari 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan. Dipilihnya mereka. Saudara lihat dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Jadi Musa memerintahkan ke-12 mengintai tanah Kanaan, karena Tuhan janjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel yang penuh dengan susu dan madu. Mereka akan masuk ke sana, tapi sebelum mereka masuk ke sana, 12 pengintai ini pergi untuk mengintai dulu, pergi untuk lihat-lihat dulu. Sama seperti kita kan, kalau mau beli sepatu belum ada uang, kita cek-cek dulu di toko. Kan mengintai tidak ada salah kan? Tidak dosa kan mengintai? Cek dulu sepatunya, ukuran, harganya. Kita kalau pergi ke toko tuh
Yang paling pertama kita lihat tuh harga. Itu pasti. Bukan sepatu mau bagus kayak apa, nyaman di kaki, tetap kita akan balik dan mencari harga itu. Pasti. Sampai langsung baju. Selalu lihat baju itu balik dulu, cari mana di harga nih. Mana di harga. Kita lihat harga dulu. Kan tidak apa-apa kan mengintai. 12 mengintai tanah Kanaan. Lalu mereka kembali memberitahukan kepada Musa apa yang telah mereka lihat. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dimulai dengan ini, hanya sudah dimulai dengan keraguan. Memang itu tempat itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Next, Kakak Noel. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dari 12 pengintai, mayoritasnya saudara itu pergi dengan pesimis, pulang dengan pesimis, saudara. Mereka tidak yakin, mereka pulang dengan keraguan-raguan kita akan masuk ke sana. Tapi 2 orang ini, saudara, Yosua dan Kaleb, punya pandangan yang berbeda. 12 ini melihat sesuatu yang sama, mereka melihat tempat yang sama, tapi respon mereka beda. 10 bilang kayaknya sulit kita masuk, kayaknya tidak ada harapan. Tapi yang 2 bilang, yang minoritas bilang kita bisa masuk, ada harapan kalau sama-sama Tuhan. Next. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Ini yang 10 orang bilang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak mungkin kita bisa mendiami tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Di sana orang-orang kuat. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang Enak dibandingkan dengan mereka. Sudah lihat tulisan yang kuning? Kami merasa seperti belalang, dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Yang 10 bilang pada saat mereka ke sana, kami merasa lihat mereka tuh kami seperti belalang. Artinya bahwa mereka melihat diri mereka kecil, kayaknya tidak bisa masuk ke sana, kayaknya tidak punya harapan. Kami seperti belalang. Begitu pula mereka melihat kami. Ini yang saya bilang, cara kita melihat diri kita sendiri menentukan orang lain melihat kita. Betul tidak? Kan mereka lihat diri mereka seperti belalang. Pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Kalau saudara rasa diri saudara belalang, ya orang lain lihat saudara juga memang belalang. Cara kita melihat diri kita sendiri menentukan orang lain melihat kita. Dengar baik, saudara berharga. Ini saya sering bilang, saudara dan saya ini berharga. Kita ditebus dengan darah Yesus. Oleh karena itu hiduplah sesuai nilai yang ada dalam diri saudara, bahwa saudara berharga. Kalau saudara tunjukkan diri saudara murahan, orang lain melihat saudara berharga tidak? Tidak, murahan yang dilihat. Kasih tunjuk dirimu berharga, berdandan dengan baik, berpakaian dengan baik. Orang lain lihat saudara juga hormat, saudara. Kalau saudara tidak kasih tunjuk penghormatan terhadap diri saudara sendiri, bagaimana orang lain melihat saudara? Ini penting untuk kita pelajari sama-sama. Bagi 10 orang yang mayoritas tidak ada harapan. Tapi bagi Yosua dan Kaleb ada harapan yang luar biasa. Jadi ini semua kembali kepada cara pandang kita terhadap apa yang kita lihat. Dan ini sangat berkaitan dengan apa, saudara? Ini sangat berkaitan dengan kedewasaan kita. Kedewasaan ini penting, saudara. Kedewasaan rohani ini penting, saudara. Dewasa ini bukan tentang usia, saudara. Karena saya temukan bahwa ada yang usianya sudah tua tapi tidak dewasa dalam bersikap. Ada satu cerita begini, saudara. Ada 2 orang yang bekerja di satu tempat yang sama. Ada 2 orang yang bekerja di satu tempat yang sama, dan si A, katakanlah si A itu bekerja di lantai 1. Sedangkan yang si B itu bekerja di lantai 21. Si A kerja di lantai 1, si B kerja di lantai 21. Pada saat mau jam pulang, si B bilang, telepon si A yang di lantai 1. Bro, kotong pulang suko? Kayaknya su kosong, tidak ada hambatan apa-apa. Si A bilang, lu foe ko? Kamu tidak lihat apa yang terjadi di depan? Ini ada macet ngeri, panjang sekali macetnya. Karena ada kecelakaan di depan. Lalu si B bilang, saya yang lihat dari atas, macetnya cuma berapa meter, kita masih bisa pulang.
Si A bilang sembarang, sebegini rame nih, sudah lihat di sini. Mereka melihat satu peristiwa yang sama, satu keadaan yang sama, tapi cara pandang mereka berbeda. Si A pun cara pandang kayaknya kita tidak bisa pulang. Si B karena dia ada di lantai 21, dia bilang kita bisa pulang karena saya lihat lebih jelas. Jadi kedewasaan rohani penting. Yang kedua saudara, yang buat kita ragu akan janji-janji Tuhan karena ini saudara. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini penting saudara. Kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Janganlah membanding-bandingkan apa yang kamu miliki dengan apa yang orang lain miliki. Saya suka tulisan ini. Karena sesungguhnya membanding-bandingkan hanya akan memimpin kepada satu di antara kedua hal ini. Apa itu? Kesombongan atau iri hati. Jika apa yang saudara capai atau pencapaian saudara lebih berhasil dari orang lain, saudara bisa sombong. Tapi kalau pencapaian saudara tidak sama dengan orang lain, lebih rendah, mungkin yang kedua pilihannya, iri hati. Ini penting saudara untuk kita pelajari sama-sama. Jangan suka membandingkan diri saudara dengan orang lain. Kalaupun keadaan sulit yang sedang saudara alami sekarang, tetap bersyukur saja. Jangan mengeluh, jangan salahkan Tuhan. Apalagi saudara, jangan saudara. Apalagi kan menjengkelkan, kita ada dalam keadaan susah. Baru tiap hari kita yang ibadah, memuji menyembah Tuhan. Tapi kayaknya kita terbatas saja. Tapi mereka yang tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan, ya, hidup mereka tidak memuliakan Allah, sepertinya diberkati. Itu kadang-kadang bikin kita jengkel. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini janji yang luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pacarmu, orang yang dekat dengan saudara, teman, sahabat mungkin meninggalkan kamu. Ya, tapi Tuhan tidak mungkin. Sekali dia bilang dia menyertai, sekali dia bilang masa depanmu sungguh ada, dia pasti tepati. Amin saudara? Ya, karena dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan Immanuel. Dia Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Jadi jangan suka membandingkan diri dengan orang lain, saudara. Keadaan yang kita alami ini, saudara, mari lebih banyak kita mengucap syukur, saudara. Yang kedua, saya tidak terlalu lama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya bahwa masih ada harapan? Apa sikap kita, saudara yang kekasih? Yang pertama, sikap kita yang pertama adalah kita baca dalam Amsal 23 ayat 17a, di situ dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Kalau saudara lihat ayat yang ke-28 ayat yang 18, kita sering bilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 18 itu sangat berkaitan dengan ayat 17. Kedua ini tidak bisa dipisahkan karena dimulai dengan ini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang fasik. Jangan iri. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan orang fasik. Arti kata iri itu adalah merasa kurang senang, ya, merasa tidak senang melihat kelebihan orang lain. Itu iri. Cemburu, sirik, dengki. Itu iri hati, saudara. Kita tidak usah iri hati dengan orang berdosa. Ayat 17 tadi bilang, tidak usah iri hati dengan orang berdosa. Takutlah akan Tuhan sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 17 dan 18 itu ayat yang saling berkaitan, saudara. Tidak usah iri dengan mereka. Dengar baik saudara. Mungkin dalam pandangan dunia, saudara, dalam pandangan dunia sepertinya mereka yang punya harapan. Sepertinya mereka yang punya masa depan. Orang-orang berdosa nih, orang-orang fasik. Tapi dengar baik saudara, itu di mata dunia, itu di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, meskipun mereka berhasil, hidup mereka luar biasa, punya sesuatu lebih dari kita. Tapi tetap saudara, di mata Tuhan mereka tidak punya masa depan dan harapan. Meskipun mereka memiliki segala sesuatu. Karena bicara masa depan dan harapan tidak hanya tentang sesuatu yang ada di dunia. Kita butuh ini, bukan hanya itu saudara. Setelah saudara mati, ini saudara kemana? Mengerti saudara? Kalau saudara mati dalam keadaan saudara takut akan Tuhan, masa depanmu Tuhan siapkan. Luar biasa, Tuhan siapkan tempat yang terbaik buat saudara, surga kan? Kalau saudara tidak takut Tuhan, mati dalam keadaan tidak takut Tuhan, Alkitab bilang binasa. Jangan lihat sesuatu yang bersifat hanya
Sementara lihatlah sesuatu yang bersifat kekal. Mungkin secara kasat mata dong berhasil. Oke, keren, lebih berhasil dari kita, keren. Tapi kalau hidup mereka tidak takut Tuhan, mereka berhasil hanya dari kacamata dunia, bukan kacamata Tuhan. Mereka mau berhasil seperti apapun, tapi kalau tidak takut Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kefasikan mereka, mereka pasti binasa. Mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya harapan, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi tidak usah iri dengan mereka, saudara. Tidak usah iri. Berkat ini kan Tuhan sudah siapkan. Ya, berkat kita ini kan beda-beda, saudara. Dan saya suka perkataan istri saya suka kalimat dari Kaledi. Berkat tidak selamanya berupa uang. Keren itu kalimat. Berkat tidak selamanya berupa uang, tapi bisa juga kepercayaan. Saudara dikasih kepercayaan di youth, aser, kolektan, apalagi singers. Mari bertanggung jawab. Itu baru orang yang dewasa, bertanggung jawab dengan pelayanan. Terus kapan saudara mau melayani? Kalau bukan sekarang, saudara tunggu tua baru melayani. Saudara sudah tua baru saudara mau datang youth, saya tolak. Dan saya justru tua juga, sudah diganti ketua kaum muda lain. Tidak pakai saudara. Masih ada kesempatan, pergunakan sebaik mungkin saudara untuk melayani Tuhan. Yang kedua saudara, yang terakhir. Yang terakhir adalah takut akan Tuhan senantiasa. Bukan takut akan Tuhan cuma 1 bulan, 2 bulan. Tidak, takut akan Tuhan senantiasa. Artinya berlangsung terus menerus, tidak berubah. Amsal 23 ayat 17b. Tadi dia bilang jangan iri kepada orang berdosa. Lalu yang kedua dia bilang begini, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Itu sikap kita. Takut akan Tuhan, saudara. Orang yang yakin bahwa masih ada harapan untuk dia yakin, dia optimis adalah orang-orang ini takut Tuhan. Dia percaya kok masa depan Tuhan siapkan. Masa depan tidak ditentukan perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Tapi saudara juga ingat, untuk mencapai masa depan yang baik, bukan saudara diam di tempat. Melangkah dan melangkah. Dalam setiap langkahmu, di situ Tuhan menyertai. Amin. Enak kalau proses, saudara. Paling enak tuh kalau kita mengikuti proses daripada instan. Kalau instan tidak ada cerita, tapi proses selalu ada cerita, betul tidak? Dan cerita itu menarik kalau proses. Beta ada di titik ini, beta ada di level ini. Itu semua Tuhan dan tidak gampang prosesnya. Beta bisa singers, itu prosesnya juga panjang, beta terima tamu tuh lama baru singers. Padahal beta ini bisa nyanyi. Pakai dulu begitu, pernah melayani di satu gereja, pakai sudah WL sebenarnya. Sudah nyanyi lebih duluan dari yang WL. Tapi tidak apa-apa saudara, dari situ paket belajar banyak soal penundukan diri. Itu keren, itu prosesnya, lama saudara. Baru paket WL, pada paket WL di luar, tapi di dalam paket singers. Tapi tahan, tetap ikuti proses Tuhan. Dan itu luar biasa saudara, ceritanya menarik saudara. Mari kita ikuti proses Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, itu iya pasti Tuhan siapkan. Tapi bukan berarti saudara berdiam diri, tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu, tidak berusaha. Apalagi di pandemi sekarang COVID ini kan semua pada usaha saudara. Saudara juga usaha, jangan duduk hanya penuh dengan menghayal. Kapan dapat uang banyak? Mau dapat uang, kerja. Alkitab bilang berdoa dan bekerja. Saudara malu buat apa? Yang paling susah kita nih gengsi. Nanti orang lihat ke mana? Orang lihat kenapa? Kecuali saudara pencuri itu baru malu. Kalau saudara kerja tidak ada persoalan. Nah, dalam urusan takut akan Tuhan, saudara, definisi takut akan Tuhan kita bisa lihat dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Alkitab berkata takut akan Tuhan ialah, yang kuning saudara lihat, membenci apa? Kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kejahatan yang mana? Ini hanya beberapa saja yang ditulis. Kesombongan. Kalau saudara masih sombong, dipertanyakan saudara takut Tuhan atau tidak. Congkak, tinggi hati begitu. Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Yang bagian terakhir ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Mulut penuh tipu muslihat. Di A dia bilang lain, di B dia bilang lain, di C dia bilang lain. Kehadirannya hanya membawa kehancuran. Tuhan tidak mau seperti itu. Takut akan Tuhan itu penting.
Bagian yang terakhir saudara, bagian yang terakhir next kakak. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 saya ingin kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sudah lihat keterangannya, sau itu alat berkait atau alat berat, jangkar tuh. Kalau kapal-kapal mau berlabuh tuh jangkarnya mereka buang. Tujuannya supaya kapal itu tidak diombang-ambingkan atau kapal tidak dibawa oleh angin begitu. Jadi kuat, jangkarnya langsung ke dalam. Jadi mari saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa masih ada harapan bagi saya dan saudara. Siapa yang bilang tidak ada harapan? Masih ada harapan. Masih ada harapan. Dalam menjalani kehidupan yang kita sedang jalani sekarang dengan masa-masa sulit yang saudara dan saya hadapi. Mari saudara, lebih baik mengucap syukur. Perbanyaklah ucapan syukur daripada mengeluh. Perbanyaklah ucapan syukur daripada membuang-buang waktu untuk iri hati. Karena dibalik dari iri hati hanya ada kehancuran. Tapi dibalik dari ucapan syukur selalu ada kekuatan yang besar. Amin saudara. Percaya masih ada harapan? Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.